Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfila Rahmi. Saya dari Fakultas Tarbiyah kelas PAI 3C. Di video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada nomor 4, yaitu cara mendidik anak yang baik dan benar di usia 7 sampai 17 tahun. Mendidik anak di era teknologi saat ini tentunya lebih sulit dibanding mendidik anak pada zaman dahulu. Sebabnya, anak-anak saat ini lahir dengan kecanggihan teknologi yang sangat mudah untuk mengakses segala informasi dari manapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Ketika zaman berubah, tentu tantangannya pun berubah, baik itu tantangan untuk bergaul, mencari ilmu, berkomunikasi dengan anak, dan tantangan lainnya. Dan hal ini menjadi PR besar bagi orang tua, yaitu untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam menghadapi zamannya. Cara mendidik anak di usia 7-17 tahun yaitu terutama di usia 7 tahun. Di sini anak akan mengawali pendidikan, yaitu di usia 7 tahun itu anak baru sudah mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi di sini peran orang tua harus bisa mengarahkan atau mengajarkan anak pada hal kebaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, ajarkan anak disiplin dan rasa tanggung jawab. Walaupun hal ini tidak dikatakan mudah, tetapi orang tua harus berusaha untuk mendapatkan contoh, untuk memberikan contoh dan mengajarkannya pada anak. Untuk mengajarkan anak disiplin dan rasa tanggung jawab, ada beberapa cara, di antaranya yaitu disiplin dalam menghargai waktu, beri anak hukuman ketika anak melakukan kesalahan, terus memberikan peraturan-peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus yang ketiga yaitu memberi tugas pada anak dan lain sebagainya. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentengi anak-anaknya dari pengaruh negatif teknologi, meskipun banyak hal yang negatif atau manfaat dari teknologi ini. Selanjutnya, yang kedua, cara mendidik anak di usia 7-17 tahun yaitu ajarkan anak untuk beribadah. Ibadah merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Di usia 7 tahun ini, anak sudah diajarkan bagaimana cara sholat yang baik dengan bacaan yang sesuai, sebagaimana sabda Rasul yang sesuai, yaitu bahwa pukullah anakmu jika tidak melaksanakan salat di usia 10. Si anak harus diajarkan mengenai pendidikan seks. Pendidikan di sini sangatlah penting bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Pendidikan seks di sini meliputi masalah seksual. Selain itu, juga memberikan informasi mengenai organ produksi, mental, etika, dan juga komitmen, agar di kemudian hari tidak terjadi penyalahgunaan organ seksual. Mengingat di mana semacam ini banyak terjadi akhir-akhir ini, seperti pelecehan seksual terutama terhadap anak-anak. Yang keempat yaitu mendorong anak hidup mandiri. Pada usia sekolah dasar, anak harus dianjurkan untuk bersikap mandiri. Dalam artian anak bisa memakai baju sendiri, melepas dan memakai sepatu sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Sikap mandiri ini akan membuat anak tidak bergantung kepada orang lain dan tidak manja. Sikap mandiri ini diharapkan anak akan memenuhi tanggung jawabnya. Jadi si anak dari kecil sudah dibubuhi dengan rasa mandiri agar si anak lebih dewasa. Cara yang kelima yaitu ajarkan anak sopan santun. Sopan santun merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Anak harus
mengerti bagaimana konsep sopan santun yang sebenarnya. Anak harus diajarkan untuk bersikap sopan santun kepada sesama, terutama kepada yang lebih dewasa. Sikap seperti ini harus dibangun oleh orang tua sejak anak masih kecil, karena atau lebih tepatnya pada usia 7 tahun atau pada saat mulai berkembang pendidikan. Karena sikap santun ini lama-kelamaan akan terkikis dengan perubahannya zaman. Sikap sopan santun anak sekarang terlihat sangat kurang dibandingkan pada anak zaman dahulu. Maka sikap seperti ini perlu dikembangkan sejak anak masih kecil agar terbiasa dan dapat diawali dengan hal sederhana seperti dalam perkataan, dalam perbuatan. Contohnya seperti dalam perkataan, yaitu ketika bilang maaf, terima kasih, dan sebagainya. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.